Mobil tua itu melaju kencang menembus malam. Dika memegang erat kemudi. Matanya sesekali melirik ke kaca spion, memastikan mereka benar-benar meninggalkan penginapan iblis itu jauh di belakang. Sudah aman kan? Suara Tio gemetar dari kursi belakang. Kurasa begitu, jawab Dika, meski hatinya terasa berat. Sari duduk diam di sampingnya, menatap kosong ke depan. Entah kenapa, rasa tidak nyaman masih menggantung di udara. Seolah ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang mereka bawa pulang. Setelah beberapa jam berkendara tanpa henti, mereka tiba di rumah Sari, tempat di mana mereka semua sepakat untuk bermalam, sementara menenangkan diri. Malam itu, rumah terasa dingin dan sepi. Mereka berkumpul di ruang tamu, berusaha mengabaikan rasa takut yang masih menghantui. Namun saat Tio membuka ranselnya untuk mengambil charger, ia membeku. Dari dalam tasnya, sebuah benda jatuh ke lantai dengan bunyi tut pelan. Buku tamu itu, bukannya buku itu harusnya di penginapan itu. Pekik Rian mundur ketakutan. Buku itu terbuka sendiri. Halaman-halamannya bergerak seperti ditiup angin. Meski tidak ada angin di ruangan itu, dan di salah satu halaman kosong, perlahan-lahan mulai muncul tulisan berwarna merah tua, seperti darah yang merembes. Tamu baru akan selalu dicari. Jika tidak, kalian akan kembali. Semua mata terbelalak ngeri. Tiba-tiba, pintu rumah bergetar hebat, seolah sesuatu atau seseorang berusaha masuk. Duk, duk, duk. Listrik di rumah itu padam seketika, menyisakan hanya cahaya bulan pucat yang mengintip dari sela-sela jendela. Sari menangis ketakutan. Apa maksudnya? Tamu baru. Dika menelan ludah. Pikirannya berpacu. Dia mau kita cari pengganti. Kalau enggak, kita yang akan dibawa kembali ke sana. Suara langkah berat terdengar di teras rumah. Bayangan tinggi dan kurus menempel di balik tirai jendela. Mereka sadar, kutukan itu belum berakhir. Mereka terikat pada buku itu, sampai berhasil menyerahkan jiwa lain atau menyerahkan jiwa mereka sendiri. Tiba-tiba, halaman lain di buku itu mulai menulis sendiri dengan tinta darah yang menetes. Pilihanmu akan menentukan nasibmu. Dan perlahan-lahan, daftar nama di dalam buku itu bertambah. Satu demi satu nama mereka bertuliskan tinta merah pekat. Rumah Sari kini terasa seperti penjara. Suara ketukan di pintu terus bergema perlahan, ritmis, seakan menghipnotis mereka. Tuk, tuk, tuk. Dika menggenggam buku tamu itu dengan tangan gemetar. Di setiap halaman, nama-nama mereka kini bercahaya merah, seolah menandakan hitungan mundur yang tak bisa dihentikan. Kalau kita nggak kasih pengganti, suara Rian bergetar. Kita semua bakal mati dan kembali ke sana, atau lebih buruk. Tambah Theo lirih, kita jadi bagian dari mereka. Mereka duduk melingkar. Suasana berat menggantung di antara mereka. Tak ada yang mau mengucapkan apa yang ada di dalam pikiran mereka. Mereka harus mencari korban. Seseorang, siapa saja. Nggak mungkin, kata Sari akhirnya. Suaranya pecah. Kita gak bisa ngorbanin orang lain. Itu kejam. Semua Teh Jiang. Namun ketukan di pintu semakin keras. Bayangan di balik jendela kini berjumlah lebih dari satu.
Makhluk-makhluk dari penginapan itu sabar menunggu. Kalau kita nggak lakukan ini, Dika berkata perlahan, kita semua mati malam ini. Mereka tahu, mereka tidak punya pilihan lain. Malam ini, mereka harus berburu jiwa. Di jalanan sepi, mereka berempat berkendara, mencari calon korban. Seseorang yang tidak akan dicurigai hilang. Seseorang yang tidak akan dicari. Setiap orang yang mereka lewati, Dika melihat wajah-wajah penuh harapan, ketakutan, bahkan ketidaktahuan. Beban rasa bersalah menindih dada mereka. Bagaimana kalau kita cari orang jahat? Usul Rian dengan suara serak. Pencuri, pembunuh, orang yang memang pantas, tapi waktu tidak berpihak pada mereka. Jam berdetak menuju tengah malam, dan di dalam buku tamu, tinta nama mereka semakin menghitam. Dalam keputusasaan, mereka akhirnya berhenti di sebuah taman kecil, dan di sana, mereka melihat seorang gelandangan tua, duduk sendirian di bangku, berbicara sendiri dalam gumaman aneh. Dia, bisik Tio, dia bahkan gak akan ada yang cari. Sari menangis diam-diam. Ini salah. Tapi Dika tahu, ini satu-satunya Jalen. Dengan langkah berat, mereka mendekati pria tua itu. Di tangan Dika, buku tamu itu bergetar, seolah tahu targetnya sudah dekat. Saat mereka berdiri di hadapan pria tua itu, sesuatu yang aneh terjadi. Pria itu menatap mereka dengan mata putih kosong dan tersenyum. Kalian akhirnya datang, gumamnya dengan suara parau. Sebelum mereka sempat bereaksi, pria tua itu bangkit, tubuhnya berubah, kulitnya mencair seperti lilin yang meleleh, dan dari dalam tubuh rapuh itu keluar sesosok iblis lain, mengerikan, lebih kelam dari malam itu sendiri. Mereka telah dijebak, bukan mereka yang berburu. Malam ini, merekalah yang diburu. Dari balik bayangan taman, puluhan sosok hitam bermunculan. Makhluk-makhluk dari penginapan iblis mengepung mereka perlahan. Buku tamu di tangan, Dika terbakar dengan api hitam. Nama-nama mereka meleleh, berubah menjadi satu kata besar, milikku. Dan dalam jeritan putus asa, kegelapan menelan mereka malam itu tanpa ampun. Dalam kegelapan itu, Dika terbangun. Ia berbaring di lantai batu dingin, tubuhnya terasa berat, seolah seluruh energinya telah disedot. Suara gemeretak dan bisikan samar menggema di sekitarnya. Perlahan, ia melihat sekeliling. Sari, Rian, dan Tio juga tergeletak tak jauh darinya. Mereka kembali ke penginapan iblis. Ruangan tempat mereka berada kali ini berbeda, lebih dalam, lebih kuno, seperti ruang bawah tanah penuh paku berkarat, dan rantai tergantung dari langit-langit. Di tengah ruangan berdiri sebuah altar batu hitam. Di atasnya tergeletak buku tamu itu. Tiba-tiba, dari kegelapan muncul sosok wanita Ratna Surya, iblis pemilik penginapan ini. Namun kini, tubuhnya jauh lebih mengerikan. Kulitnya terbakar, retak seperti arang. Tapi, matanya menyala 2 kali lebih terang. Selamat datang kembali, katanya dengan suara bergaung. Kalian membuatku bekerja keras malam ini. Dika berusaha bangkit. Apa maumu? Ratna melangkah maju. Kain hitamnya melayang, seolah tertiup angin yang tak terlihat. Aku menawarkan kesempatan terakhir, ucapnya. Perjanjian terakhir. Mereka terdiam, mendengarkan dengan ngeri.
satu dari mereka bisa bebas, benar-benar bebas dari kutukan ini. Jika bersedia menjadi penerus Ratna Surya, penjaga baru penginapan iblis. Satu di antara kalian akan abadi, yang lain akan tetap menjadi bagian dari dinding-dinding neraka ini selamanya, katanya sambil tersenyum mengerikan. Sebuah pena emas muncul di altar, satu tanda tangan, satu jiwa yang mengkhianati yang lain. Sari menangis, memeluk dirinya sendiri. Jadi, kita harus saling berkhianat lagi. Tio mundur, wajahnya seperti kehilangan semua warna. Enggak mungkin. Dika menatap pena itu, tangan gemetar. Di dalam dirinya, dua suara bertarung, suara ketakutan dan suara harapan. Kalau aku tanda tangani, pikirnya, aku bisa hidup bebas. Ratna Surya mendekat ke telinga Dika, berbisik dengan suara manis penuh racun. Hidup atau mati bersama mereka. Dika menatap teman-temannya, Sari yang selalu mendukungnya, Rian, sahabatnya sejak kecil, Tio yang selalu tertawa bahkan di saat terburuk. Ia menutup mata. Pilihan ada di tangannya. Tanda tangan atau mati. Dalam hening yang menusuk, Dika mengambil pena emas itu. Tangannya melayang di atas halaman kosong yang berkilau. Satu tetes keringat jatuh ke atas. Halaman semua menahan napas dan Dika menancapkan pena ke altar, bukan ke buku. Pena itu patah seketika, meledak dalam kilatan cahaya putih. Ratna Surya berteriak, suara amarahnya mengguncang seluruh penginapan. Kau menolak takdirmu. Cahaya dari altar menyebar ke seluruh ruangan dinding. Dinding bergetar, rantai-rantai meledak. Bayangan-bayangan mulai memudar. Tubuh Ratna Surya retak, menghitam, sebelum akhirnya meledak menjadi abu, disapu oleh angin tak kasat mata. Sari, Rian, dan Tio bangun, tertatih-tatih mendekat ke Dika. Penginapan itu runtuh perlahan, seperti istana pasir yang disapu ombak. Sebuah pintu putih muncul di hadapan mereka. Tanpa ragu, mereka berlari menembus pintu itu dan terbangun pagi hari di tepi jalan. Mobil tua mereka masih ada, matahari bersinar hangat. Mereka bebas, atau setidaknya itulah yang mereka pikirkan. Di kejauhan, tersembunyi di balik bayangan pepohonan, sepasang mata merah mengawasi mereka, dan suara bisikan samar mengalun di udara. Perjanjian tidak pernah benar-benar Matahari bersinar cerah di atas kepala. Langit biru tanpa awan, dunia seolah tidak tahu kengerian yang baru saja mereka lalui. Dika, Sari, Rian, dan Tio berdiri di pinggir jalan. Masih touring gengga, tubuh mereka gemetar. Mobil tua mereka masih ada, kunci masih tergantung di kontak. Segalanya tampak normal, terlalu normal. Tapi, kita berhasil kan? Tanya Sari pelan. Suaranya hampir tak terdengar. Dika mengangguk perlahan. Kita bebas. Mereka naik ke dalam mobil. Mesin meraung dan mereka melaju, meninggalkan tempat itu sejauh mungkin. Namun, di sudut matanya, Dika melihat sesuatu bayangan tipis, menempel di pohon, mengawasi. Ia mencoba mengabaikannya. Mungkin hanya efek trauma. Hari-hari berikutnya,
Terasa aneh. Di rumah masing-masing, mereka mulai melihat dan mendengar hal-hal aneh. Rian mendengar ketukan samar di jendela kamarnya setiap malam jam 3 pagi, meskipun ia tinggal di lantai 3. Tio menemukan bekas tapak kaki basah di lorong rumahnya menuju ke kamarnya. Sari melihat pantulan seseorang berdiri di belakangnya setiap kali ia bercermin, meskipun ia sendirian. Dan Dika bermimpi setiap malam tentang penginapan iblis, tentang Ratna Surya, tentang pintu putih yang terus terbuka dan menunggu. Satu malam, Dika terbangun karena mendengar suara berbisik. Sudah saatnya kembali. Di ujung ranjangnya, dalam kegelapan, ada buku tamu itu. Tertutup rapat, tapi berdenyut perlahan seperti jantung hidup. Dika mengangkatnya perlahan. Di sampulnya ada ukiran baru. Satu jiwa lagi. Panik. Dika menghubungi Sari, Rian, dan Tio. Mereka bertemu di taman kota, di bangku yang sepi, di bawah cahaya lampu jalan yang remang. Kutukannya belum selesai. Dika berkata dengan suara serak. Sari menangis, memeluk dirinya. Theo menggertakkan gigi. Rian menendang batu kecil di tanah. Frustrasi. Kita harus apa? Bentak Rian. Kita sudah nolak perjanjian itu. Kita udah lawan dia. Dika menatap buku tamu itu, yang kini terbuka sendiri, memperlihatkan satu halaman kosong. Di halaman itu, tinta merah perlahan membentuk kata, cari, bawa, atau gantikan. Mereka mengerti kalau mereka tidak menyerahkan satu jiwa baru, salah satu dari mereka yang akan diambil. Dan waktu mereka hampir habis. Malam itu, saat mereka berpisah, bayangan mengintai di setiap sudut kota. Tangan-tangan hitam merayap dari kegelapan, mengikuti setiap langkah mereka. Kutukan itu bukan lagi hanya mimpi buruk, itu adalah kenyataan. Dan kali ini, tidak semua dari mereka akan selamat.